Internship itu selama 1 tahun bakal dibagi 2. Satu, kita bakal 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Halo brosis, welcome back to Metals Review. Oke, pada kali ini kita bakal di penghujung perjalanan kedokteran, di mana sebelumnya kita udah ngeliat gimana sih perjalanan preklinik dan juga perjalanan koas. Setelah kita melewati preklinik koas, kita bakal dilakukan sumpah dokter, di mana kita bersumpah untuk bisa melakukan penanganan yang baik ke pasien dan juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, selanjutnya kita disumpah dokter. Sebenarnya sebelum internship itu kita sudah mendapatkan gelar dokter atau DR titik di depan. Tetapi perbedaannya kita belum mendapatkan SIP kita, surat izin praktek, di mana itu merupakan surat izin untuk kita melakukan praktek secara mandiri. Tapi kita mendapatkan SIP atau surat izin praktek internship. Jadi surat izin praktek yang hanya diperbolehkan di rumah sakit ataupun puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah. Tentunya selama internship ini kita bakal tetap ada pengawasan oleh dokter umum di rumah sakit tersebut ataupun konsulen atau spesialis di rumah sakit tersebut. Selain surat izin praktek, kita sebenarnya juga sudah mendapatkan STR, yaitu surat tanda registrasi, tetapi definitif ya, hanya berlaku saat internship saja. Nah, selama internship ini kita bakal dibebaskan oleh pemerintah memilih lokasi-lokasi ataupun tempat internship yang kita mau. Bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Nanti pas di zamannya saya itu bakal secara online, kita bakal milih kita mau di lokasi mana, misal di kota Jakarta kah, Surabaya, ataupun di tempat saya lakukan internship itu di Bitung, Sulawesi Utara. Nah, setelah memilih itu kita bakal cepet-cepetan tuh, kira-kira ada gak slotnya nih, misalnya di tempat rumah sakit A nih, oh masih ada slot buat internship. Jika masih ada, kita berarti bisa masuk di rumah sakit tersebut. Internship itu selama 1 tahun bakal dibagi 2. Satu, kita bakal 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Saat di rumah sakit itu dibagi 2 lagi nih. Kita ada fokusnya jaga di IGD atau instalasi gawat darurat. Ada juga yang kita fokus di bangsal, ruang perawatan. Dan yang satu lagi 4 bulan di puskesmas. Jadi nanti kalau untuk di internship itu kita ada pure full jadi dokter, di mana kita bakal melakukan screening awal bersama perawat, melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai memberikan terapi. Dan kesimpulan terakhir ya, si pasien tersebut boleh dipulangkan, dirujuk, ataupun dirawat inap oleh spesialis di rumah sakit tersebut. Saat internship pasti kita memiliki challenge. Dulu pas koas kita kalau tulis resep pasti bakal direview oleh spesialis, tetapi saat di internship ini kita benar-benar memberikan pengobatan sampai akhir. Nah, di situ challenge-nya kita melakukan analisis di awal sampai kita memberikan terapinya. Kita observasi juga apakah sudah tepat obat-obatan yang kita berikan, apakah di pasien-pasien kegawat daruratan tersebut sudah tertangani dengan baik. Mungkin saran, saat kita melakukan internship, kita bisa mengambil lokasi yang jauh dari tempat tinggal kita. Contoh, misalnya kita di Jakarta, kita bisa mengambil internship di Bitung, Sulawesi Utara, ataupun di Nusa Tenggara Timur, di Papua, atau di Aceh, atau di Surabaya. Intinya di luar kota kelahiran kita. Supaya di situ kita bisa belajar, tentunya belajar terkait penanganan pasien. Tapi di luar itu kita juga mendapatkan pengalaman kita, belajar tentang budaya suku yang lain, bahasa-bahasa di situ kita juga belajar, ataupun yang terakhir kita juga bisa liburan di tempat yang jarang kita kunjungi. Seperti itu. Kalau misalnya kita di tempat kelahiran kita kayak di Jakarta aja kan kita sudah tahu betul seluk-beluk Jakarta. Jadi lebih enak sih saran kita ngambil di kota lain yang kita tidak pernah tinggal di sana. Oke, mungkin sekian review internship pada kali ini. Tentunya internship merupakan stage terakhir sebelum kita menjadi dokter. Selanjutnya setelah internship kita sudah sah menjadi dokter dan bisa berpraktek di tempat praktek kita. Oke brosis, tetap semangat buat brosis yang sedang dalam perjalanan menuju dokter di pendidikan kedokteran. Berusaha terus sampai kita menyelesaikan internship dan mendapatkan surat izin praktek dan menjadi dokter. Oke, sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Prepare dokter.